lagi di Hot Room, masih bersama saya Intan Somadina dan Gus Lora Hotman Paris. Nah ini menarik sekali pembahasan kita hari ini, sangat panas ya Bang Hotman. Ini sepertinya menarik kalau kita meminta pendapat, harapan dan juga kesimpulan dari narasumber-narasumber kita nih. Mungkin Pak Didi dulu, silakan. Ya, terima kasih Bang Hotman dan semua kawan-kawan yang ada di forum ini. Kasus-kasus yang dibahas pada forum ini menjadi lesson learned agar kita memberikan bantuan dan pengelolaan PMI jauh lebih baik ke depannya. Dan yang kedua, harapan kita juga semua PMI akan berangkat akan lebih siap lagi, tentunya seperti harapan Pak Beni sebagai kepala yang baru akan lebih bagus lagi. Dengan semangat baru, semua PMI yang akan berangkat mulai tahun ini dan ke depannya akan jauh lebih punya kompetensi, kapabilitas, dan kesiapan fisik, mental, maupun spiritual. Sehingga kasus-kasus yang akan terjadi di luar negeri bisa sangat diminimalisir. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Didi sudah hadir bersama kami di sini. Dan kami akan menuju ke Profesor Hikmah. Silakan Prof, bagaimana kesimpulannya? Pertama adalah menurut saya para TKI kita harus diberikan awareness terhadap masalah hukum ketika mereka akan berangkat ke luar negeri. Yang kedua adalah sebenarnya saya tidak ingin selalu membebankan kepada negara. Tadi seperti ada pengacara yang mau pro bono, mungkin motivasi dari pengacara itu benar-benar idealisme, tapi mungkin juga ada pengacara yang tahu bahwa ini orang besar yang akan dilawan, dia akan punya nama dari itu, silahkan. Yang penting adalah kalau orang tidak bersalah harus dinyatakan tidak bersalah. Demikian. Baik, terima kasih Prof sudah bergabung bersama kami di sini. Dan Mbak Erwiana, silahkan Mbak Erwiana boleh disampaikan mungkin ada pesan-pesan untuk teman-teman PMI. Harapannya teman-teman PMI di luar negeri mendapatkan perlindungan ya dari pemerintah, dan juga harapan kami ke negara adalah sebelum memberangkatkan tentunya harusnya memberikan pelatihan dan juga pendidikan tentang hukum di negara penempatan supaya kita tidak buta. Itu ya Pak ya harapannya. Terus juga untuk Bang Hotman supaya ke depan bisa membantu kami untuk menyediakan pengacara pro bono. Itu Kak harapan kami. Baik, terima kasih Mbak. Terima kasih. Terima kasih. Sama-sama. Bang Hotman, ini kita juga ingin dengarkan dari Pak Beni, silakan Pak. Pertama, negara harus benar-benar hadir, ya, memberikan pelayanan istimewa kepada PMI, mempermudah setiap urusan, menyiapkan tempat-tempat yang mereka merasa nyaman dimanapun mereka berada, perlindungan hukum yang benar-benar bisa menjamin bahwa mereka memiliki negara dan negara melindungi mereka. Dan di sisi lain tentu adalah bagaimana negara memberikan pembebasan biaya penempatan kepada PMI, dan itu sudah dilakukan oleh kami Pak Hotman. Kami baru menandatangani peraturan badan pembebasan biaya untuk 10 sektor pekerjaan. Pekerja rumah tangga sudah kami bebaskan biayanya. Sehingga ini untuk memotong mata rantai sindikat ijon dan rente. Selain Satgas yang sudah kita bentuk, yang namanya adalah Satgas Pemberantasan Sindikat Pengiriman Ilegal Pekerja Migran. Ya, terima kasih Pak Beni, dan kita akan mendengarkan dari Bu Ani, silakan. Ya, saya kira kasus Mbak Pardiliani, Mbak Erwiana, dan kasus-kasus pekerja migran lain yang berhasil mendapatkan keadilan, itu mesti menjadi pelajaran berharga bagi bangsa ini, bagi semua, bahwa keadilan untuk pekerja migran itu harus terus didorong, termasuk pengesahan RUU PRT di dalam negeri yang sudah ada di DPR draftnya sejak 20 tahun yang lalu. Ini juga penting untuk segera diprioritaskan untuk melindungi mereka gitu, sehingga mereka yang berangkat ke luar negeri itu bisa bekerja secara aman dan terhindar dari persoalan-persoalan yang selama ini banyak menimpa mereka, terutama karena mereka adalah perempuan. Gitu. Ya baik, terima kasih Bu Anis, dan ini juga kita akan sama-sama dengarkan kesimpulan dari Gus Lora nih. Oke, kesimpulan pertama adalah kasus Parti ini merupakan contoh bagaimana hebatnya, bagaimana independennya pengadilan Singapura. Bisa mengalahkan seorang konglomerat dan juga pejabat di Changi Airport. Hal lain adalah memang sangat mutlak agar begitu landing harus sudah mempunyai atau melapor ke Dubes, ke kedutaan di luar negeri, ya. Yang ketiga, sepertinya anggaran dari KBRI untuk bantuan hukum, kalau tadi disebutkan sekitar 400 juta sebulan, setahun, saya kira itu sangat terlalu minim. Kesimpulan terakhir, dalam putusan perkara Parti ini merupakan contoh kepada para pengacara muda di Indonesia. Pengacara yang dipakai
pro bono di Singapura namanya Mr. Anil. Dia tidak dibayar, dia bersedia trial. Itu adalah contoh bekerja dengan jam terbang agar kau berpengalaman. Jangan langsung mengharapkan punya Lamborghini dan model-model cantik, tapi memang harus jam terbang tinggi dulu. Itu kesimpulan dari Hotman Paris. Luar biasa, ini kayak makin panas ya pembahasan kita hari ini tuh semakin seru. Nah Bang Hotman, seperti yang saya bilang tadi ya, kalau akan ada kasus yang dibahas dan dikonsultasikan ke Bang Hotman. Tapi kalau panas-panas kayak gini, kayaknya butuh kopi ya Bang ya kita? Ya dong, dari tadi aku udah mau ngopi. Pembahasan yang mantap seperti ini paling cocok kalau didampingi oleh kopi yang mantap. Apalagi kalau bukan kopi luwak hitam baru. Tidak kemanisan, mantap. Mantap, silahkan diminum. Kopi luwak memang kopi mahal. Mantap. Mantap, enaknya Bang kita jadi lebih rileks ya. Nah Bang, kayak yang tadi saya bilang ya, ini sudah ada yang mengirimkan kasus. Kita akan bahas di Solusi Hot Room. Tanggapan Hotman adalah masalah PHK paling sering pihak karyawan di pihak yang lemah. PHK itu prosedurnya hanya satu, yaitu lapor ke Binawas Depnaker, itu harus ditempuh, nggak ada pilihan lain. Habis itu baru boleh gugat ke pengadilan perburuhan atau PHI. Untuk menempuh proses ini lama, ya. Pertama di Depnaker, dan biasanya pengawas Depnaker dicuekin sama majikan, ya, karena Depnaker itu dalam hal pembayaran pesangon atau PHK seperti ini tidak punya power, tidak punya kewenangan bersifat memaksa. Akhirnya apa? Pilihan lain bagi si karyawan adalah harus gugat ke pengadilan. Sementara gugat ke pengadilan itu butuh pengacara. Sudah menang di pengadilan, masih ada upaya hukum, akhirnya bertahun-tahun. Itulah dilema dalam hal hukum di Indonesia. Memang dari segi hukum banyak contoh kasus di mana sisa kontrak bisa digugat pembayarannya. Jadi kalau masih ada kontrak 1,5 tahun lagi, sudah banyak kasus sisa kontrak itu si majikan dihukum bayar. Cuma persoalannya, mau nggak Anda dalam musim pandemi ini harus mencari pengacara, keluar biaya, dan kasus perburuan seperti itu bisa makan waktu sampai hampir 2 tahun sampai di tingkat Mahkamah Agung. Itu jawaban saya. Kalau jalur resmi hanya itu. Berarti ini masih bisa dipikirkan kembali ya Bang ya, untuk cari solusi yang lainnya mungkin ya. Baiklah, Hoters, terima kasih banyak sudah menyaksikan Hot Room hari ini. Nggak terasa ya Bang ya, perbincangan kita sangat panas hari ini. Terima kasih untuk seluruh narasumber yang sudah hadir di sini. Hoters, jangan lupa untuk terus saksikan Hot Room setiap hari Selasa pukul 20.05 hanya di Metro TV. Saya Intan Somadina dan Gus Lora Hotman Paris. Pamit undur diri, terima kasih. Sampai jumpa. Berjuang sendiri di negeri tetangga, di mana berat negara. Metro TV, knowledge to elevate.